Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudaraku, tarbiyat kita kali ini masih melanjutkan pembahasan pada waktu lalu dengan tema perbaikilah sholat, hidupmu pasti berubah. Pada pembahasan pertama tentang tema ini, kita telah menyampaikan bahwa salah satu cara menjemput pertolongan Allah yaitu dengan beribadah sholat. Sholat seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami cobaan, kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan dalam apapun itu dalam hidup kita. Dan sholat yang seperti apa yang mampu membuat suatu perubahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, menjadi seorang muslim setelah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah penting melaksanakan ibadah sholat, tentu dengan cara-cara yang sebagus mungkin dan seindah mungkin. Sholat yang layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha baik kepada kita. Sehingga sholat yang kita kerjakan berefek pada kehidupan kita. Dan dalam kondisi tertentu, Allah akan memberikan suatu pertolongan istimewa kepada kita. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh terkait dengan hal ini, saudara-saudaraku, kita mendengar sejenak. Ada satu kisah yang menarik untuk kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan kita, tentang seorang soleh yang merasakan kehebatan sholat yang dilakukan dengan cara yang indah, yang bagus, dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan. Dalam sebuah kitab Al-Fuqisah wa Qisah karya Hani Al-Hajj diceritakan bahwa suatu hari ada seorang ibu datang kepada seorang yang dikenal soleh ini. Ibu itu mengadukan anaknya yang diambil oleh penjaga istana. Ia meminta kepada orang soleh ini agar anaknya didoakan agar tetap hidup dan selamat dari niat buruk penjaga istana itu. Orang soleh itu pun membantunya dan dengan cara melaksanakan sholat yang begitu lama, penuh ketenangan dan kekhusyukan, sampai membuat hati sang ibu terbakar oleh kesedihan dan kekhawatiran. Setelah sholat, orang soleh itu mendengar rintihan sang ibu, "Ya Allah, bagaimana nasib anakku?" Penuh dengan kekhawatiran. "Tenang ibu, dengan izin Allah, insya Allah anakmu akan baik-baik saja, karena saya telah mengadukan kepada Allah tentang masalah yang engkau hadapi saat ini," katanya sambil menenangkan hati sang ibu. Tak lama kemudian, saat orang soleh sedang mengisi majelis ilmu, semacam pengajian bersama para jamaahnya, tiba-tiba muncullah seorang perempuan dan bertanya, "Adakah di antara kalian yang anaknya diambil oleh penjaga istana? Jika ada, anak tersebut sekarang berada di rumahku." Mendengar itu, sang ibu langsung mengangkat tangannya dengan penuh haru dan bahagia.
sang ibu bergegas menuju rumah perempuan itu untuk mengambil anaknya. Saudara-saudaraku, inilah kehebatan sholat yang dikerjakan dengan penuh kepenghayatan, ketenangan, kekhusyukan. Sholat yang dikerjakan dengan bagus, dengan indah. Sholat yang layak dipersembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan sholat seorang yang soleh yang dikerjakan seperti itu terbukti mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang biasa mampu mencontoh atau mengerjakan sholat yang demikian yang dikerjakan oleh seorang yang soleh ini? Tentunya kalau kita perhatikan kisah ini, diantaranya adalah sholat dikerjakan dengan penuh ketenangan, penuh dengan penghayatan dan kekhusyukan, disertai dengan keberihan, mampu menghadirkan kesendirian, kesenyapan di dalam sholat-sholat kita. Dan tentunya sholat tidak boleh dikerjakan dengan cara tergesa-gesa. Pemandangan yang tentu tidak elok, saudara-saudaraku, dipandang oleh mata kita di saat ada seseorang sedang mengerjakan sholat dilakukan secara tergesa-gesa. Ya tentu hal ini mirip ya dengan seekor ayam yang sedang mematuk-matuk biji-bijian saat ia makan. Dilakukan dengan cepat-cepat. Terkait dengan ini, seorang mazhar kamil dari Rasulullah SAW di zaman ini, Hadrat Ahmad alaihissalam, menjelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholatnya seperti ayam yang sedang mematuk-matuk biji-bijian di atas tanah, sholat yang seperti itu tentunya tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sungguh seringkali sholat yang demikian menjadi penyebab turunnya laknat Allah kepada seseorang. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Saudara-saudaraku, lalu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang diceritakan di situ sholatnya dikerjakan dengan cepat-cepat. Laki-laki itu datang ke masjid untuk sholat. Akan tetapi ia tidak mendapatkan lagi sholat berjamaah karena sudah selesai. Saat itu jamaah sholat dan Rasulullah SAW masih berada di dalam masjid. Lalu laki-laki itu pun mengerjakan sholat. Beberapa saat ia salam sebagai tanda sholatnya sudah selesai. Akan tetapi Rasulullah SAW meminta orang ini untuk mengerjakan sholat lagi. Orang itu pun mengikuti dengan taat permintaan Rasulullah untuk mengerjakan sholat yang kedua kali. Beberapa saat pun ia salam dan selesai sholat. Melihat pemandangan ini, Rasulullah SAW pun segera meminta laki-laki itu mengulangi ketiga kali sholatnya. Saudaraku, dengan penuh keheranan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa orang itu Anda minta ulangi sholatnya hingga 3 kali?" Karena ia mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa, jawab Nabi SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW tidak menginginkan, tentu ya, dalam hal ini tidak menginginkan umatnya mengerjakan sholat dengan cepat-cepat atau tergesa-gesa. Beliau SAW mengajarkan hal itu dilakukan dengan ketenangan, ya, dengan cara-cara tumak ninah ya. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku min sholatihi." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Qala la yutimma ruku'uha wala sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?"
Beliau SAW bersabda, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, di dalam hadis riwayat Ahmad. Pada hadis ini, saudaraku, dijelaskan bahwa tidak tumakninah, tidak tenang ketika sholat adalah sejelek-jelek pencurian dan bahkan lebih buruk dari pencuri harta. Untuk itu, kita harus menghindari cara-cara sholat yang seperti ini. Saudara-saudaraku, di dalam sebuah riwayat hadis ada sabda Nabi SAW bahwa di suatu masa ada 50 orang di antara umatku mengerjakan sholat, akan tetapi tidak seorang pun diterima sholatnya. Ya Allah, ada apa di balik sabda beliau SAW ini? Sabda beliau SAW ini menggambarkan masa kita ini, saudaraku. Di saat kemajuan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa majunya, ya, umat muslim tidak terkecuali begitu sibuk dalam hal duniawi, bekerja siang malam, ya, sehingga sulit sekali sediakan waktu untuk beribadah sholat. Seolah-olah mereka jauh dari Allah Ta'ala. Satu-satunya pilihan dengan waktu terbatas dan sulit meninggalkan pekerjaannya, ia mengerjakan sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Nah, sholat yang demikian adalah ada pada derajat sulit diterima karena tidak tumakninah, tidak ada ketenangan. Untuk itu, sehebat apapun kesibukan duniawi kita, dalam kondisi apapun, sholat tidak bisa diposisikan seperti itu. Letakkan sholat itu tetap pada posisinya, yaitu diberikan tempat dan waktu yang utama dan penuh perhatian, mendapatkan perhatian khusus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita memahami sholat itu merupakan sarana seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya. As-sholatu silatun. Sholat itu suci dan sakral, juga sarana untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lizikri. Sholat itu sebagai sarana mengadu keluh kesah seorang hamba kepada Tuhannya, tempat meminta segalanya, tempat memohon ampunan, meminta petunjuk, meminta solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan, dan meminta pertolongan-pertolongan dari Allah SWT secara khas. Maka hendaknya sholat dikerjakan dengan penuh tawajuh dan penuh dengan kehati-hatian, dan menempatkannya pada posisi teratas dalam kehidupan kita. Saudaraku, benarlah yang disabdakan Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, bahwa keindahan sholat itu ada dalam sholat yang didirikan dengan segala kehati-hatian dan penuh perhatian. Jika tidak demikian, maka sholat itu akan menjadi hal yang tidak akan memberikan manfaat atau keberkatan. Untuk itu, kita tidak boleh sembarangan dalam mengerjakannya. Sekali lagi, ia harus mendapatkan porsi istimewa dalam hidup kita dibanding urusan lainnya. Kondisi apapun yang dialami kita, maka sholat harus mendapatkan tempat spesial di hati kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, selain itu kita juga perlu memperhatikan kekhusukan sholat kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu, mereka mampu meraih kekhusukan dalam sholat-sholatnya. Keberuntungan orang mukmin itu adalah mengerjakan sholat dengan khusyuk. Akan tetapi kita perlu pahami di sini, khusyuk itu tidak bisa kita rekayasa, kita ada-adakan, karena khusyuk adalah hadiah, karunia, dan hidayah yang khas dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Menurut Hadrat Khalifatul Masih, khusyuk itu tidak dapat kita kejar-kejar dengan cara-cara sendiri, karena khusyuk itu karunia, hadiah dari Allah.
bagi mereka yang berupaya keras untuk setia dalam sholatnya, berupaya memperindah sholatnya, khusyuk pada masanya, tentu insya Allah akan diperolehnya. Saudaraku, maka mintalah kepada Allah di saat kita sedang sholat juga, kita berdoa di dalamnya, karena maqam yang tinggi dalam dunia sholat adalah khusyuk itu sendiri. Saudaraku, selain kita berupaya meraih sholat yang indah, tidak tergesa-gesa tadi, khusyuk tadi, kita juga hendaknya mampu meraih lezatnya sholat, kelezatan dalam sholat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khataman nabiyyin, qurratu aini fis sholah, kesejukan jiwa dan ketenangan batin serta kelezatan rohani aku dapatkan dalam sholat. Masya Allah, subhanallah. Terkait hal ini, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah alaih menjelaskan bahwa jika tidak pernah merasakan kelezatan sholat, maka sholat pun pasti akhirnya akan ditinggalkan. Padahal seseorang meninggalkan sholat berarti ia telah memutuskan hubungan dengan penciptanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah meninggalkan sholat ini. Lebih lanjut, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah alaih menyampaikan bahwa telah diletakkan suatu kelezatan yang daripadanya hubungan ini akan selalu kokoh. Sama halnya seperti seorang pemuda dan pemudi yang berumah tangga. Jika dengan bersatunya mereka itu tidak terdapat suatu kelezatan atau kebahagiaan dan sebagainya, maka yang akan timbul adalah perpecahan. Ini analoginya, ya, analogi sholat. Begitu pula halnya jika di dalam sholat tidak didapati suatu kelezatan, suatu kenikmatan, suatu hal yang luar biasa, maka hubungan hamba dan Tuhannya tersebut akan mudah terputus. Hendaknya kalian banyak-banyak berdoa, semoga hubungan tersebut terus terjalin. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, penjelasan-penjelasan ini merupakan kunci utama kehidupan dunia dan akhirat kita. Dengan melaksanakan sholat seperti ini, insya Allah kita akan meraih keberhasilan, meraih keajaiban, keistimewaan hidup, serta hidup kita mengalami perubahan lebih baik. Serta dalam kondisi tertentu, seperti di saat dalam menghadapi kesulitan dan cobaan-cobaan, dengan mudah mendapatkan pertolongan yang khas, yang istimewa dari Allah Ta'ala yang maha baik ini, yang maha baik dan maha sayangnya kepada hamba-hambanya yang melaksanakan sholat seperti ini. Berkaitan dengan uraian tentang sholat yang sedang kita bahas ini, saudaraku, teringat ya, dengan penjelasan hadrat atau sabda hadrat Imam Mahdi, hadrat Ahmad alaihissalam. Ingatlah, sholat adalah sesuatu yang mengakibatkan urusan dunia dan agama menjadi lancar. Sholat adalah sesuatu yang apabila dikerjakan, maka manusia dapat terhindar dari setiap perbuatan buruk atau keburukan. Mengerjakan sholat seperti itu sama sekali tidak akan dapat diraih tanpa bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Sholat hakiki adalah sholat yang di dalamnya manusia menyaksikan Allah. Kenikmatan hidup ini baru dapat dirasakan ketika segenap kelezatan dan kenikmatan dapat ditemukan di dalam sarana-sarana kebahagiaan. Dan itu semua dirasakan di dalam doa semata. Dan nama lain daripada sholat adalah doa yang besar. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan demikian hendaknya kita tidak lagi mengerjakan sholat-sholat yang biasa-biasa lagi. Tidak lagi mengurusi sholat yang terjatuh berpuluh-puluh tahun, mengerjakan sholat yang tidak serius, malas-malas mengerjakannya. Pikiran gembiar, tidak tawajuh, ya, tidak fokus, tidak khusyuk, tergesa-gesa mengerjakannya di akhir-akhir waktu dan sebagainya.
Tapi sholat kita adalah sholat yang dilakukan secara indah, istimewa, berkualitas. Sholat yang layak dipersembahkan kepada pencipta kita, Allah Ta'ala yang maha baik. Saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri uraian tarbiyat kali ini, perlu disampaikan nasihat menarik dari Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah. Jangan berputus asa meskipun sering tergelincir dalam hal sholat. Sholat adalah suatu derajat yang tinggi sekali. Banyak kesulitan yang terdapat pada jalan untuk mencapai derajat ini. Sungguh banyak rintangan. Sholat merupakan pengabdian sejati seorang hamba dengan Tuhan, di mana tujuan ia dicipta. Dalam Al-Quran diterangkan tentang jannatan, 2 surga. Salah satu di antaranya adalah surga di dunia ini. Dan surga di dunia itu adalah kelezatan dalam sholat. Qurratu aini bis sholat. Agar apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini tercapai semua, insya Allah, mari kita berangkat dari perbaiki sholat-sholat kita. Insya Allah akan selalu, Allah Ta'ala akan selalu menolong kita, serta hidup kita akan berubah menjadi lebih baik dan istimewa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-qiblatain